Ya, saya pilih satu ayat firman Tuhan untuk saya pilih satu ayat firman Tuhan untuk kita bacakan di sore hari ini ya. Ini lupa ini. Dari Ibrani 10 ayat 25 ya. Jangan lihat angka 1 ini ya. Oke, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini ditujukan ini firman surat Ibrani atau kitab Ibrani ini kita tak tahu siapa penulisnya. Yang penting surat Ibrani ini ditujukan kepada orang Yahudi ya. Oke, dan khususnya untuk ayat 25 ini ya yang penulisnya ya, dia menyadari bahwa ini ya dibiasakan oleh beberapa orang ya, maksudnya ada beberapa orang ya yang tak beribadah ya, tak melakukan ibadah sehingga dia menasihati mereka ya. Nah, jadi ini ayat firman Tuhan kita di sore hari ini. Nah, kita lihat dulu judulnya ya. Nah, jadi kita punya topik yaitu Tuhan menjadi prioritas. Nah, subtemanya beribadah atau bersantai. Nah, jadi ini beribadah atau bersantai. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, jadi beribadah yang kita maksudkan yaitu ada kebaktian dari minggu atau kebaktian umum ya. Lalu ada persekutuan wanita, ada persekutuan doa, persekutuan rumah tangga, lalu nanti sebentar lagi ada KKR atau malam penginjilan, lalu ada Natal, lalu ada tahun baru. Tapi biasanya yang kita rutin lakukan yaitu setiap minggu yaitu kebaktian umum, persekutuan wanita ini 2 minggu sekali, 2 kali dalam sebulan ya, minggu pertama, minggu ketiga. Lalu persekutuan doa itu setiap hari Selasa, persekutuan rumah tangga itu Selasa pertama ya setiap bulan. KKR itu kadang-kadang 2 kali dalam setahun. Lalu Natal itu kita punya perayaan Natal umum, ada Natal komisi dan juga ada ibadah tahun baru ya atau malam 31. Nah, ini ibadah-ibadah yang kita lakukan ya. Nah, lalu bersantai. Nah, bersantai yaitu kita bisa nonton TV ya, pergi nonton bioskop atau jalan-jalan ya, jalan-jalan ke mall, ke pantai, makan-makan, ada berenang, tidur-tiduran dan lain-lainnya. Nah, di antara ini beribadah dan bersantai. Nah, karena ada pertanyaan ya sesuai judul tadi ya, memilih beribadah atau bersantai ya. Nah, kita lihat dulu waktunya. Nah, kebaktian umum kita biasa menghabiskan waktu kira-kira inilah ya, saya kasih waktu tinggi lah 2,5 jam. Lalu persekutuan wanita saya pilih 2 jam. PRT atau PD 2 jam. Nah, jadi ini per minggu ya, kita lihat per minggu dulu. Total waktu untuk ibadah kalau kita totalkan ya, itu kira-kira ada 6,5 jam ya dalam seminggu. Ya, kita butuh waktu 6,5 jam untuk beribadah kepada Tuhan ya. Lalu kita lihat dalam satu minggu itu total waktunya ada 168 jam. Nah, artinya kalau kita pakai 6,5 jam untuk ibadah maka sisa 161,5 jam ini untuk keperluan kita ya. Keperluan kita ya, dipakai untuk bekerja, nonton TV, nonton bioskop ya. Kita bisa lakukan untuk keperluan urusan kita sendiri. Nah, itu kita bisa ini 161,5 jam. Sementara ibadah sedikit sekali ya, 6,5 jam. Ini dalam seminggu. Nah, jadi kita sudah melihat perbandingan waktunya begitu sangat jauh ya. Untuk diri kita sendiri sangat banyak. Tapi untuk beribadah atau untuk Tuhan, kita hanya pakai 6,5 jam. Itu setiap minggu ya, dalam 1 minggu atau 7 hari itu. Nah, sementara waktu untuk kita, untuk urusan diri kita sendiri Tuhan kasih ini ya 161,5 jam ya. Nah,
dari perbandingan ini, nah ini ya, kita lihat. Kita mau ada pertanyaan ya dari tadi di judulnya tadi ya. Nah, jika ada jadwal ibadah ya seperti saat inilah ya persekutuan. Nah, apakah kita memilih untuk ibadah atau bersantai atau bahkan bekerja? Misalnya di hari Minggu ya. Nah, biasa ibadah itu dilakukan di mana harusnya off kerja. Seperti sore hari ini ya, seperti sore ini sudah harusnya waktu santai, tak bekerja. Mungkin ada yang masih bekerja, tapi kan ini sudah di sore hari harusnya udah off ya, udah tak bekerja lagi. Hari Minggu apalagi harusnya begitu. Nah, jadi sebetulnya ibadah-ibadah itu dilakukan di jam-jam di mana kita sudah harusnya berhenti bekerja, ya. Jadi tinggal waktu untuk santai, ya. Nah, jadi di waktu seperti itu, seperti misalnya hari Minggu ya jam ibadah misalnya jam 10.30, lalu di hari di hari di hari Selasa ya atau di hari Sabtu seperti sekarang ini ya. Nah, kalau misalnya ada jadwal untuk ibadah, maka kita lebih memilih mana ya? Kita lebih memilih beribadah atau bersantai. Nah, sebentar ya ibu-ibu, ini saya tadi lupa setting ini jadi yang muncul malah bukan. Oke. Ya, udah. Nah, jadi pertanyaan, jika kita dikasih pertanyaan seperti ini, maka apa yang akan kita jawab? Oke, coba saya tanyakan kita satu persatu ya. Bukan satu persatu, saya tanyakan beberapa orang. Ibu Mary Susanti, ya, ya gimana? Apa jawaban kita? Apa jawaban ibu? Saya tahu loh, pasti mau tanya saya. Oh bukan, enggak ya nanti saya tanya semua. Iya, Saya kalau bisa, pasti saya usahakan ikut ibadah. Tapi kalau memang ada pekerjaan yang mendesak, saya terpaksa harus utamakan pekerjaan itu. oke. Ya ini jawaban Ibu Mary ya. Nah, bagaimana dengan Ibu Erni? Ibu Erni Rogahang. Oke, belum full Saya screen. salah kalau diusahakan harus ikut ibadah loh. Oke. Kecuali kalau misalnya sakit yang sudah tidak bisa, yang sangat berat. Biasanya sakit yang udah memang tidak bisa ke gereja, nggak ikut. Oke, ya. Nah, ini saya rasa udah dua jawaban yang cukup mewakili ya. Oke, saya share lagi. Ini settingan di laptop ini agak beda dengan punya saya. Bisa full screen loh, Lose. Iya, iya, ini lagi buat. Oke. Nah, begini sudah bisa? Sudah, Lose. Ya, jadi sebetulnya ini jawaban tak perlu bertanya. Ini sebetulnya ini kayak salah satu pertanyaan retorika ya. Pasti jawabannya adalah beribadah. Kita sebagai orang Kristen pasti harus menjawabnya beribadah. Nah, namun kadang-kadang ada kondisi tertentu seperti tadi Ibu Mary bilang ya, kalau ada pekerjaan mendesak lebih memilih untuk melakukannya. Nah, namun apakah ada alasan bagi kita ya? Apakah ada alasan bagi kita untuk beribadah? Kenapa kita harus beribadah? Apa alasannya? Jadi biarlah di sore hari ini kita lihat supaya kita bisa menjawab ya, bukan hanya ini sebagai pengetahuan, maksudnya jawaban kita itu bukan hanya karena pengetahuan, tetapi memang betul dari hati kita mau lakukan gitu ya. Jadi pasti kita memilih beribadah ya. Nah, karena kita sudah, nanti saya mau sharingkan mengapa kita harus beribadah, harus ya. Mengapa harus ya? Harus artinya tak ada pilihan ya. Apalagi kita sudah melihat tadi perbedaan waktu yang Tuhan kasih untuk urusan kita sendiri dan juga waktu untuk Tuhan ya. Perbedaannya sangat jauh ya. Nah, harusnya
di waktu-waktu jadwal ibadah itu kita kosongkan, ya harusnya kita kosongkan untuk memilih untuk datang mengikuti ibadah baik di kebaktian umum, persekutuan wanita, persekutuan doa, persekutuan rumah tangga, dan juga kadang ada KKR atau malam penginjilan, lalu ada kalau Natal ada Natal ya, malam tahun baru, nah kayak gitu, ada Paskah, Jumat Agung, nah kayak gitu ya. Nah itu harusnya ketika ada jadwal seperti itu, dan biasanya itu terjadi di waktu dimana harusnya off ya. Nah jadi kita tak ada alasan untuk tidak datang, karena sebenarnya Tuhan sudah kasih waktu untuk kita, untuk diri kita, untuk bekerja, bersantai, dan itu banyak sekali waktunya. Nah jadi kenapa gereja ya harus mendorong jemaat Tuhan untuk beribadah? Nah, apakah gereja hanya mengada-ngada ya? Nah, jadi ini kita lihat yang pertama, alasan pertama adalah karena perintah Tuhan ya. Nah, dikatakan ya tadi ya, dia dari Ibrani 10 ayat 25 ya. Dikatakan bahwa inilah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, jadi pertemuan-pertemuan ibadah itu yang tadi saya sudah sebutkan berbagai macam ya. Nah, ada ibadah umum, persekutuan rumah tangga, persekutuan doa, persekutuan wanita, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, dikatakan janganlah, berarti ini perintah ya, supaya kita jangan lakukan ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Artinya ya, kita harus merepatkan diri ya. Kita harus datang untuk mengikuti ibadah-ibadah yang dimaksud. Nah, dikatakan bahwa seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, jadi sang penulis surat Ibrani ini menyadari akan hal ini. Jadi kalau kita melihat di sini beberapa, artinya tak banyak ya. Namun bukan berarti karena tak banyak tak apa. Tuhan mau kita semua ya. Tuhan mau kita semua beribadah. Ya, jadi walaupun mungkin di gereja banyak, ada beberapa yang tak datang, tapi bukan berarti kita abaikan, ya. Nah, jadi beberapa ini sangat penting, makanya dikatakan walaupun hanya beberapa, tapi dinasihati supaya bisa datang. Nah, itu kan. Tetapi marilah kita saling menasihati. Nah, jadi ketika ada orang yang tak datang, ya kita harus melakukan sesuatu, ya, menasihati. Ya, seperti yang dilakukan oleh gereja kita kunjungi, memberikan nasihat supaya mereka bisa datang. Dan semakin giat melakukannya. Supaya kita semua ya, semua jemaat Tuhan bisa semakin giat melakukannya. Atau melakukannya di sini ya, melakukan ibadah-ibadah ini. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Sebentar lagi Tuhan akan datang. Nah, jadi kita harus giat melakukannya. Supaya ketika Tuhan datang, ya kita bisa senang ya, karena kita sudah melakukan apa yang Dia perintahkan ya. Nah, jadi ini perintah, kenapa kita harus lakukan, karena Tuhan sudah perintahkan kepada kita ya. Lalu di Keluaran 20:8 juga ini perintah. Tuhan bilang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, jadi Tuhan bilang ingatlah, artinya kita harus ingat ya. Lalu apa? Jangan hanya ingat, tapi kita kuduskanlah, artinya kita khususkan Dia. Kita pisahkan Dia dari hari-hari yang lain, supaya kita bisa pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Kita khususkan hari Sabat itu ini berbicara mengenai hari Minggu ya. Jadi ini Sabat, ini sebetulnya ini perintah kepada orang Israel, yang pada saat itu Sabat mereka bukan hari Minggu. Tetapi kita juga umat Tuhan. Orang Israel adalah umat Tuhan, dan kita juga umat Tuhan. Nah, Sabat kita adalah hari Minggu, maka kita harus khususkan hari Minggu itu untuk datang kepada Tuhan. Itu untuk Tuhan, kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ini perintah yang Tuhan kasih, maka kalau Tuhan yang perintahkan kita harus lakukan. Nah, jadi berikutnya, karena itu adalah perintah Tuhan yang kita harus lakukan. Lalu dikatakan bahwa peringatan antara Tuhan dan umatnya. Nah, coba kita baca dulu. Di sini Keluaran 31:13, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku ya harus kamu pelihara. Nah, jadi maksudnya pelihara di sini adalah ya kita terus lakukan gitu ya. Kita terus ibadah, terus lakukan. Kenapa? Karena sebab itulah peringatan antara aku dan kamu.
Nah, jadi peringatan antara Tuhan dan umat Tuhan ya, di mana kalau kita baca di ayat sebelumnya Tuhan berbicara mengenai bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini ya. Tuhan menciptakannya selama 6 hari, lalu pada hari yang ketujuh Tuhan khususkan itu untuk istirahat. Maka Tuhan mau kita juga melakukan hal yang sama. Tuhan sudah kasih waktu kepada kita selama 6 hari untuk bekerja, melakukan segala urusan kita. Waktu 6 hari. Lalu Tuhan mau kita istirahat pada hari ketujuh. Ya, ketika istirahat itulah kita pakai untuk bisa bersama Tuhan ya. Kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan mau kita lakukan seperti itu. Nah, lalu ada hal lain lagi yang saya mau kasih tahu juga ya, berkaitan dengan istirahat ini. Nah, pemahaman saya berpikir sendiri bahwa gini, Tuhan sudah kasih kita 6 hari untuk bekerja, ya lelah ya, pasti capek, tubuh fisik kita ini capek. Nah, Tuhan kasih 1 hari bagi kita untuk istirahatkan tubuh kita ini. Jadi selain ibadah, kita juga istirahat dari rutinitas kita, dari segala pekerjaan kita itu ya. Nah, supaya apa? Bisa ada pemulihan ya. Tadinya mungkin sudah capek lelah dengan segala macam pekerjaan kita. Namun kalau kita tak melakukannya, maka pasti ada timbul masalah kesehatan untuk diri kita. Jadi Tuhan memberikan perintah ini karena Tuhan yang menciptakan tubuh kita ini, dia tahu ya apa yang terbaik untuk kita. Nah, kalau kita tak lakukan, maka ada akibat yang kita terima, yaitu kesehatan kita terganggu. Nah, kayak begitu. Nah, lalu dikatakan sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Nah, jadi kalau ibadah terus dilakukan, dipelihara, dilakukan terus, maka kita akan ingat Tuhan. Ya. Nah, kita bisa mengetahui, oh ini Tuhan kita, dan kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita bisa tahu, inilah Tuhan kita. Ya, Tuhan yang dikatakan Tuhan yang menguduskan kamu. Ini berbicara mengenai orang Israel, di mana orang Israel Tuhan khususkan, Tuhan ambil dia secara spesial di antara seluruh bangsa di dunia ini. Tuhan hanya ambil dia satu-satunya jadi umat dia, umat yang bisa mengenal Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan, bisa melakukan kehendak Tuhan, mendapatkan perintah-perintah atau hukum dari Tuhan secara langsung. Sementara bangsa lain tidak, ya. Nah, jadi akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Nah, kita juga sebagai umat Tuhan sudah dipilih. Nah, jadi kalau kita beribadah terus kepada Tuhan, maka kita bisa mengetahui siapa Tuhan kita itu, ya, yang sudah memilih kita itu, yang sudah menebus dosa kita itu, ya. Kita tahu jadinya. Karena dengan kita datang beribadah, kita ada bernyanyi, dan di dalam nyanyian itu juga ada membicarakan tentang siapa Tuhan kita. Dalam berdoa juga kita berbicara kepada Tuhan kita. Lalu dalam mendengarkan firman Tuhan, kita belajar tentang Tuhan kita. Nah, jadi dengan kita datang beribadah kepada Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, maka kita ingat. Karena kita datang untuk beribadah kepada Dia, belajar tentang Dia, ya. Nah, kayak gitu. Kita datang bersyukur, berbicara dengan Dia. Nah, jadi membuat kita ini mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan kita yang sudah memilih kita secara khusus atau sudah menguduskan kita, ya, menyucikan kita dari dosa, memilih kita untuk jadi umatnya. Nah, itu. Nah, kalau apa yang terjadi kalau kita tak lakukan, maka kita tak tahu siapa Tuhan itu. Mungkin kita bilang, oh saya Kristen, tapi Kristen KTP. Kita tak tahu siapa Tuhan kita itu. Nah, tapi kalau dengan beribadah, maka kita bisa tahu. Oke, ya. Nah, berikutnya, kenapa kita harus beribadah? Karena bukti kasih kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan bilang, ya di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Apa yang menjadi hukum terutama dan yang pertama bagi kita umatnya? Yaitu kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Nah, ini sudah dijelaskan biasa ya sebelumnya, tapi poin malam yang saya mau tekankan adalah kasih Tuhan, ya. Nah, jadi Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengasihi Dia. Maka kita harus buktikan, ya, melalui ibadah kita kepada Tuhan, itu menaati segala perintahnya. Nah, tadi ingat bahwa tadi ibadah itu adalah perintah Tuhan. Maka bukti kita mengasihi Dia adalah, ini dikatakan Yohanes 14 ayat 15,
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa saya ini orang Kristen, ya, saya ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, saya ini Tuhan kasihi, gitu. Lalu apa timbal baliknya? Saya juga mau mengasihi Tuhan saya, ya. Maka buktikan dengan menuruti segala perintahnya. Salah satu perintahnya adalah kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita pelihara ibadah itu atau sabat itu, yaitu artinya kita terus melakukannya. Kita terus beribadah kepada Tuhan. Maka itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan kita. Karena melalui ibadah kita bisa tahu lebih banyak tentang Dia. Melalui ibadah kita bisa bersyukur, melalui ibadah kita bisa berdoa, berbicara kepada Dia, ya. Kita bisa memuji, memuliakan namanya yang agung itu. Nah, jadi ini bukti kasih kita kepada Tuhan kita, ya. Nah, lalu apalagi kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka kita tak meniru dunia ini. Dikatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Nah, kenapa saya bilang dunia? Nah, karena biasa kalau kita tak ibadah, kita tak datang ibadah, apa alasannya? Kalau bukan karena sakit, ya, maka pasti alasan yang berkaitan dengan keinginan daging kita, ya. Kita lebih memilih untuk pergi jalan-jalan, kita lebih memilih untuk tidur-tiduran, kita lebih memilih untuk pergi makan di luar, pergi ke pantai, pergi kemana yang untuk menyenangkan diri kita. Maka saya bilang, nah, inilah saya memilih ayat ini, nah, supaya kita diingatkan, supaya kita jangan mengasihi dunia ini, artinya kedagingan, semua hal yang berkaitan dengan kedagingan kita, ya. Nah, apa yang dan semua yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, jadi kita tak mau menjadi orang yang mengasihi dunia ini, tapi harusnya sebaliknya kita mau mengasihi Tuhan kita. Jika kita lakukan, maka ada kasih, ya, ada kasih Bapa ada di dalam diri kita, ya. Nah, lalu dikatakan bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Nah, kalau kita ini anak Bapa, maka pasti kita berasal dari Bapa dan kita mau melakukan semua yang berkenan dengan apa yang dikatakan oleh Bapa surgawi kita, ya. Karena semua keinginan dunia, keinginan daging kita, semuanya itu dari dunia ini. Jadi kalau kita merasa bahwa kita orang Kristen, kita adalah umat Tuhan, anak Bapa surgawi, maka kita harus melakukan segala sesuatu yang berasal dari Bapa, yaitu semua kehendak Dia, termasuk salah satunya adalah kita mau datang untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ini ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, jadi bukan berarti kita tak akan pernah mati secara jasmani, ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berasal dari Bapa, atau kita adalah orang atau umat Tuhan, ya. Kalau kita adalah umat Tuhan yang sudah ditebus, ya, istilah kita sudah lahir baru, kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka pasti kita akan hidup selama-lamanya, ya. Jasad kita akan mati secara jasmani. Tubuh kita ini, ya, jasmani kita ini akan dikuburkan, tetapi roh kita akan hidup selama-lamanya. Bahkan nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan dibangkitkan, lalu roh kita akan bersatu dengan tubuh kita. Nah, jadi kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pasti mau melakukan kehendak Bapa kita. Dan itu kita karena percaya kepada Tuhan, maka kita akan hidup selama-lamanya. Lalu kita melihat lagi mengapa kita harus beribadah, alasan yang lain, meneladani jemaat mula-mula. Nah, kita ingat bahwa kita baca dulu, ya. Nah, itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, ini adalah jemaat mula-mula, ya. Nah, pada saat Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, lalu mereka, ya, dikatakan bahwa tiap-tiap hari dalam bait Allah, ya.
mereka bertekun ya, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Apa yang mereka lakukan? Pasti mereka beribadah ya, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan ya. Nah, dikatakan bahwa selain beribadah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, sehingga bergilir. Selain mereka berkumpul di dalam bait Allah, mereka juga memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, jadi poinnya di sinilah ya, ini beribadah, berkumpul tiap-tiap hari. Kalau saat ini kita hanya beribadah di hari Minggu, lalu seperti ya, 2 kali dalam sebulan ada persekutuan wanita, lalu setiap Selasa ada persekutuan doa atau juga ada PRT. Namun pada jemaat mula-mula tiap-tiap hari ya, mereka dalam bait Allah. Nah, jadi kenapa orang jemaat mula-mula bisa melakukan hal ini? Karena mereka sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mengasihi Tuhan Yesus. Maka kita yang sudah merasakan hal yang sama, sudah merasakan anugerah Tuhan yang sama, maka kita juga bisa meniru atau meneladani mereka dengan mau tekun ya, dengan sehati dengan orang-orang sesama Kristen ya, sehati sesama kita, lalu kita bisa berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan ya. Nah, jadi kita meneladani. Nah, dikatakan bahwa sambil memuji Allah dan mereka disukai. Nah, ini akibatnya ya, kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, kita rajin, kita tekun, ya itu tergambar dari karakter kita ya, cara hidup kita. Maka ini dikatakan bahwa dan mereka disukai semua orang. Nah, karena pasti ada perubahan ya, ada perubahan sikap hidup ya yang sangat menonjol ya, dan mereka disukai orang. Lalu tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, kadang-kadang kita berpikir kita begitu sulit ya untuk menjangkau orang untuk datang beribadah kepada Tuhan atau percaya kepada Tuhan. Bahkan keluarga terdekat kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, orang terdekat kita sekalipun sulit untuk kita injili. Nah, sementara orang ini, orang jemaat mula-mula begitu gampang Tuhan tambahkan. Ya, karena ini disukai semua orang ya. Dengan cara mereka tekun beribadah, lalu pasti ada perubahan hidup yang begitu baik ya. Orang-orang di sekitarnya melihat itu semua, mereka suka, lalu melalui itu ya Tuhan tambahkan ya. Nah, jadi bagaimana kita mau supaya orang terdekat kita, papa mama atau suami atau anak-anak atau saudara-saudara kita mau percaya kepada Tuhan? Maka kita harus buktikan ya, kita harus menunjukkannya ya, dengan kita rajin ibadah sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan ya, punya hubungan yang baik. Nah, maka kita disukai, lalu orang bisa melihat wah orang Kristen begitu baik ya, begitu baik dalam arti bukan pura-pura ya, tapi mereka bisa melihat kesungguhan kita, kesungguhan hati kita, ketulusan hati kita, lalu mereka suka dengan kita. Dan mereka bisa tertarik lalu mau datang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi sebetulnya cara untuk bisa membawa keluarga kita datang untuk percaya kepada Tuhan, ya, yaitu kita buktikan, kita tunjukkan dengan sikap kita yang rajin beribadah. Kalau kita rajin beribadah pasti ada perubahan karakter, perubahan hidup yang lebih baik, yang jauh lebih baik dan membuat orang-orang itu berpikir bahwa orang Kristen ini sungguh-sungguh bagus ya, mereka mau untuk beribadah kepada Tuhan, mereka mau datang kepada Tuhan. Nah, jadi sekarang saya udah tak tahu buat peraturannya ini, kita pakai gini aja. Nah, sekarang tadi kita sudah lihat kenapa kita beribadah, alasannya ya, harus beribadah, tadi saya udah kasih tahu. Lalu apa manfaatnya? Ya, pasti ketika kita beribadah kepada Tuhan ya, pasti ada manfaat yang kita terima ya. Kita sendiri sudah, kalau saya sudah 41 tahun lebih ya, kita sudah merasakan apa manfaat dari ibadah ya. Nah, karena ketika beribadah kita bisa bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, khususnya dalam seminggu Tuhan sudah menolong kita, menjaga, melindungi kita. Lalu ketika beribadah kita bisa ungkapkan kepada Tuhan ya. Nah, melalui ibadah. Lalu kita juga bisa bernyanyi memuji Tuhan ya bersama orang-orang percaya. Karena ketika datang beribadah kita bisa berkumpul, bertemu dengan
sesama orang percaya, dan kita begitu senang karena kita sama satu Tuhan ya. Jadi kita bebas untuk ngomong tentang Tuhan kita tanpa harus rasa takut. Karena kalau di luar sana kita berbeda dengan agama yang lain yang berbeda dengan kita, ketika kita mau membahas mengenai Tuhan kita atau kita mau membahas satu hal dari sisi kita, dari sisi kepercayaan kita terbatas ngomong. Tapi ketika bertemu dengan orang Kristen di persekutuan atau di ibadah, maka kita leluasa untuk berbicara. Nah, jadi ibadah bagus untuk kita datang ibadah karena kita bisa bertemu dengan sesama kita, lalu kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita bisa menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, kita bisa berdoa, dan kita juga bisa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita berkat ya, yang begitu banyak, yang mungkin ada yang berlimpah-limpah, ada yang cukup, namun yang pasti kita tak kekurangan. Nah, kenapa sampai kita bisa tak kekurangan, bahkan ada yang berlimpah-limpah? Itu karena Tuhan. Lalu melalui ibadah kita bisa bawa persembahan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan pastinya kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh, kita begitu senang ya, ada manfaatnya itu, kita bisa senang ya, karena kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan kita punya kebahagiaan, kita punya sukacita tersendiri kalau kita sungguh-sungguh melakukannya di hadapan Tuhan. Jadi karena kalau kita sungguh-sungguh, maka kita mau dengarkan khotbahnya dengan baik ya, bukan hanya datang duduk lalu merasa bosan, lalu kita lihat dia jam terus kapan selesai, itu tak bahagia namanya. Ya, kalau kita mau ibadah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan duduk tenang, kita pakai waktu ini khusus untuk bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Waktu berkhotbah kita mau duduk fokus, kita berusaha untuk memahaminya. Kadang-kadang kita merasa bahwa khotbah ini bagaimana. Saya juga dulu sebelum ke sini, ketika saya pergi beribadah, saya udah komitmen. Oke, mungkin orang ini khotbahnya saya tak paham, tapi Tuhan kasih saya kemampuan, Tuhan kasih saya hikmat. Saya baca Alkitabnya, ya, dia baca ayat firman Tuhan, saya juga baca, saya berusaha untuk memahami, ya. Dan orang yang berkhotbah pasti ada minimal satu hal yang kita dapatkan dari khotbah yang diajarkan. Jadi kita harus berpikir bahwa saya mau mendengar khotbah dengan fokus, ya. Tak mau merasa bahwa membosankan, ya, walaupun mungkin secara ini kita merasa membosankan, tapi coba jangan pikir dari sisi itu. Kita berusaha ya, supaya jangan membuat bahwa kita datang beribadah kok lesu, letih, ya, kok membosankan. Nah, kita kembali lagi, apa tujuan kita datang beribadah? Supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan sampai hanya rutinitas belaka lalu kita tak dapat apa-apa. Jadi saya yakin percaya bahwa kita semua sudah mengikuti Tuhan dalam waktu yang lama, dan ketika beribadah kita memperoleh manfaatnya. Oke ya, jadi di sore hari ini kita melihat, kalau kita dikasih pertanyaan, memilih untuk beribadah atau bersantai atau bekerja. Ya, maka kalau kita sudah melihat perbandingan waktu yang Tuhan kasih, maka pada saat ada jadwal untuk beribadah, maka baiklah kita kosongkan waktu kita pakai ya jadwal yang sudah ada itu, kita pakai untuk bisa datang beribadah ya. Jangan sampai kita jadwalkan diri kita di jam-jam seperti itu. Kita planning untuk pergi keluar, pergi makan-makan, pergi ke bioskop, pergi kemana-mana urusan kita di jadwal-jadwal seperti itu. Kita didik anak-anak kita juga ya. Jangan sampai kita jadwalkan mereka di saat jam sekolah minggu untuk pergi les misalnya, pergi berenang misalnya. Jangan. Karena kalau kita sudah lakukan dari kecil seperti ini kepada mereka, maka mereka mengira, oh dulu mama juga buat. Nah, jadi mereka akan lakukan lagi terus menerus. Tapi kalau kita dari sekarang kita sendiri sudah menerapkan pola untuk selalu mau beribadah, kita tak mau mengganggu jadwal-jadwal untuk ibadah, kita mau pakai untuk ibadah, kita mau pakai waktu-waktu lain untuk melakukan aktivitas kita, maka kita akan terbiasa melakukan, lalu anak-anak kita bisa melihat, mereka bisa meniru, lalu mereka akan menerapkannya dalam hidup mereka, bahkan ketika mereka berumah tangga, mereka juga terapkan kembali kepada anak-anak mereka. Jadi dengan kita sudah melihat alasan
dan juga waktu yang Tuhan kasih itu, maka kalau kita dikasih pertanyaan, maka kita pasti akan menjawab, saya memilih untuk beribadah daripada saya lakukan hal-hal yang lain di saat ada jadwal untuk ibadah. Oke, lalu kita juga tahu bahwa beribadah itu kita dapat manfaatnya, bukan kosong gitu ya. Ada yang kita dapatkan, banyak hal yang kita dapatkan ya, secara rohani. Nah, makanya baiklah di sore hari ini ya, saya seperti hanya membacakan ya ayat Alkitab untuk mendukung kayak kurang ini, tapi saya berharap dengan banyak ayat firman Tuhan yang saya udah utarakan tadi ya, bisa menjawab ya pertanyaan, bisa menjawab atau memberikan alasan kepada kita untuk kita bisa lebih memilih untuk datang ke rumah Tuhan untuk beribadah daripada kita pergi keluar atau daripada kita melakukan hal-hal yang menjadi kesenangan kita ya. Jadi saya berharap kita sendiri bisa menerapkannya, lalu kita bisa mengajar kepada anak-anak kita, bahkan kepada ya suami-suami ya, semua ibu-ibu karena saya belum menikah ya. Ya, jadi kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk peringatan atau firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami di sore hari ini. Biarlah kami melihat begitu banyak waktu yang Tuhan sudah kasih kepada kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Maka kiranya ada jadwal ibadah dan itu hanya membutuhkan waktu sebentar. Maka biarlah kami betul-betul pakai waktu itu untuk beribadah. Kami tak mau mengganggunya. Kami tak mau memakainya untuk keperluan kami lagi. Karena Tuhan sudah kasih banyak sekali untuk kami. Tuhan bantu kami. Karena mungkin selama ini kami masih menjadi orang yang tak tahu untuk melakukannya Tuhan. Kami merasa bahwa tidak apa-apa jika kami tak melakukannya. Kiranya Tuhan bantu kami supaya semakin hari kami lebih memahami firman-Mu dan kami semakin takut kepada Tuhan dan kami mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan harapan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.